Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Wibawa dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 11 April. Di sini saya akan menjelaskan mengenai eh, menu-menu pada aplikasi pengolah kata beserta tools-toolsnya, yaitu aplikasinya Microsoft Office Word. Eh, Langsung saja kita ke tutorialnya. Baik teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke tutorialnya. Kita akan buka ya, dan saya sendiri sudah buka aplikasinya untuk aplikasi Word. Nah, di sini di aplikasi Office Word ini ada beberapa menu. Ada Home, ada Insert, ada Design, ada Layout, ada Reference, ada Mailing, ada Review, ada View, dan ada Help. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu menu beserta tools-toolsnya. Nah, yang pertama itu ada menu Home. Untuk menu Home sendiri ini untuk fungsinya itu untuk dalam penulisan huruf. Misalnya ini ada beberapa tools. Misalnya saya akan mengetik nama saya sendiri, Yoga Wibawa. Nah, di sini ada tools, misalnya yang B ini. Yang B ini namanya itu bold. Ini fungsinya untuk menebalkan. Mari kita sambil coba. Caranya itu dengan cara memblok huruf, yaitu lalu mengetik bold, mengklik bold. Nah, seperti ini. Jadi hurufnya bisa tebal. Atau kita juga bisa menggunakannya seperti ini. Ininya sudah diklik, kita langsung ketik kata-katanya. Misalnya nama saya Wibawa. Nah, ini hasilnya bold. Dan juga ada caranya, yaitu ini salah satu lagi ada italic. Italic ini fungsinya untuk menulis huruf miring, secara miring ya. Misalnya kita klik italicnya, ketik misalnya nama saya sendiri, Yoga Wibawa, dan bisa dilihat penulisannya menjadi miring. Dan di sini juga ada namanya underline. Ini fungsinya untuk membuat garis bawah. Mungkin untuk mempercepat waktu, saya akan memblok saja. Seperti begini ya. Nah, hasilnya seketikannya menjadi ada bergaris bawah. Dan di sini juga ada penentuan, yaitu font. Font itu untuk menentukan jenis huruf. Misalnya kita akan menggunakan hurufnya Times New Roman. Tinggal dipilih. Ininya sudah diblok ya teman-teman. Dan ini ukuran huruf atau font size, kita bisa mengaturnya. Misalnya font size-nya kita ukurannya 20. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dan ini ada change case. Change case itu untuk menentukan misalnya si hurufnya misalnya mau kapital semua, atau misalnya huruf dalam huruf pertama dalam kata-katanya misalnya kapital, seperti ini ya. Ini misalnya kita hurufnya mau kapital, kita menggunakan uppercase. Ini jadi kapital semua. Dan yang ini kita menggunakan capital each word, berarti huruf pertama dalam kata-katanya menjadi kapital. Seperti ini. Dan ini untuk sentence case, ini dalam suatu kalimat untuk huruf-hurufnya, misalnya huruf pertamanya dalam suatu kalimat itu kapital. Kita cek ya.
Tuh, ini berarti huruf Y-nya yang kapital. Dan ini yang lowercase. Ini lowercase itu hurufnya huruf kecil semua. Nah, ini ada font color. Ini font color untuk warna huruf. Misalnya kita mau pakai warna hurufnya pakai warna merah misalnya. Ini bisa lihat bisa jadi warna merah. Dan ini namanya text highlight color. Ini membuat jadi si belakangnya itu berwarna. Misalnya kita warna kuning ya. Bisa dilihat ya teman-teman. Kita langsung ke menu selanjutnya yaitu insert. Nah, di sini fungsi insert itu untuk menyisipkan sesuatu, misalnya menyisipkan gambar ataupun tabel maupun menyisipkan sebuah artikel atau menyisipkan halaman baru. Nah, di sini ada yang pertama itu ada blank page. Ini blank page itu fungsinya untuk menambah halaman baru. Misalnya ini baru satu halaman ya. Kita tinggal klik blank page. Ini halamannya jadi 2. Dan di sini ada tabel. Ini tabel menggunakannya bisa seperti ini diaturnya atau bisa menggunakan insert tabel. Ini untuk kolom itu ke samping ya teman-teman, dan untuk row itu ke bawah. Kita coba. Nah, jadi tadi itu kolomnya itu ada 5. Jadi tadi kan dibuatnya kita untuk formatnya kolomnya ada 5, terus row itu ke bawah 2. Jadi jadinya seperti ini. Dan di insert juga bisa menyisipkan gambar. Kita klik picture. Di picture misalnya saya akan menyisipkan salah satu gambar yang ada di laptop saya. Misalnya ini SketchUp Pictures. Nah, ya seperti ini. Dan ini bisa diatur-atur untuk besar gambarnya. Dan di insert juga bisa menyisipkan diagram, icon, dan juga bisa menyisipkan equation atau simbol. Ini fungsi simbol itu untuk menyisipkan simbol ya teman-teman. Misalnya ada simbol kali. Di sini juga ada tool shape. Ini shape itu untuk shapes. Ini untuk menyisipkan salah satu bentuk, misalnya bentuknya misalnya kayak persegi panjang atau misalnya persegi atau lingkaran, maupun misalnya bangun ruang seperti misalnya balok. Nah, di sini saya akan coba menyisipkan, ini ada panah juga, menyisipkan arah misalnya panah ke atas. Untuk cara membuatnya yaitu kita klik kiri, tahan, lalu kita atur untuk besar shapes-nya. Lalu di insert juga ada tools misalnya mengenai page number. Di sini terdapat yaitu di insert itu ada juga page number, itu untuk mengatur penomoran halaman. Misalnya kita ini ada beberapa untuk jenisnya. Misalnya kita untuk penomoran halamannya misalnya di atas halaman menggunakan top of page, itu berarti di atas. Berarti untuk yang bottom itu berarti penomorannya di bawah halaman. Dan ini untuk format page itu untuk mengatur formatnya, misal
formatnya kita mau halamannya, penomorannya misalnya menggunakan angka atau misalnya huruf atau menggunakan angka Romawi. Kita lanjut ke desain. Ini untuk desain itu lebih ke misalnya kita akan format misalnya penulisan paragraf bisa. Misalnya kita contohnya ya, ini untuk dokumennya misal. Dan ini untuk font itu bisa dipilih ada Arialnya. Ini untuk desain dalam suatu paragraf. Dan kita ke layout. Layout itu fungsinya untuk mengatur halaman. Misalnya ukuran tepi kanan, atas, kiri, bawahnya. Misalnya kita menggunakan margin. Ini kita klik custom margin. Nah, ini salah satu cara menentukan tepi ini samping atas bawahnya. Misalnya kita biasanya menggunakan format skripsi itu atau makalah, misalnya ininya 4, atasnya kirinya 4, bawahnya 3, kanannya 3. Kita langsung oke. Langsung seperti ini ya, teman-teman. Dan di sini juga ada size. Size itu fungsinya untuk menentukan halaman. Misalnya kita ukuran halaman, misalnya kita menggunakan kertasnya mau kertas A4. Ukuran kertas A4 ini sudah ukuran kertas A4. Ataupun misalnya untuk ukurannya misalnya tidak ada di sini. Seperti ukuran F4 kita bisa menggunakan more paper size. Biasanya ukuran F4 itu ukurannya 21,5 untuk itunya, lebarnya dan tingginya itu 33. Lalu kita oke. Dan di sini ada kolom. Kolom itu untuk penulisan, itu pembagian dari kertasnya bisa dibagi 2, misalnya seperti ini ya. Kita bisa dibagi 2 atau 3 atau 4 atau 5. Misalnya kita ambil satu contohnya 2. Jadi seperti ini ya, misalnya kita ngetik ini, dan ini misalnya di sini juga kita mengetik seperti ini. Jadi si teksnya itu dalam satu halaman itu bisa menjadi 2 bagian. Dan di sini ada bricks. Ini bricks untuk fungsinya untuk memindahkan halaman, misalnya ini next page, pindah ke halaman selanjutnya. Dan ini ada line spacing. Ini kesatukan dulu. Di sini ada spasi, ini untuk mengatur spasi, dan indent ini misalnya ke before spasi yang sebelumnya dan spasi yang setelahnya. Dan di sini ada juga preference, ini untuk bisa membuat daftar. Ini ada tools tables of content, ini untuk membuat daftar isi secara otomatis. Dan ini ada bibliografi, ini fungsinya untuk membuat data pustaka. Dan ini ada insert station, ini untuk memasukkan referensi kita. Misal kita coba caranya. Ini ada source. Misal kita akan memasukkan sumbernya dari buku. Misalnya ini author itu penulisnya. Misalnya Bagas misalnya. Dan ini bukunya misalnya Senja di Langit Biru misalnya. Ini
yearsnya tahunnya, ini city itu kota, dan ini publishernya siapa, itu publisher itu penerbit. Lalu setelah dimasukkan ini pakai biografi itu untuk membuat daftar pustaka, ini bisa dipilih untuk formatnya, dan kita mailing. Nah, di mailing itu ada ini cara membuat di mailing itu fungsinya untuk membuat mail merge, yaitu memindahkan data, misalnya dari mentransfer kata misalnya dari atau angka dari Excel ke aplikasi Word. Misal nanti kita coba pas saya akan menjelaskan cara membuat surat massal penggunaan mail merge. Nah, di sini ada review untuk mereview. Misalnya ada kalimat di sini, misalnya ada yang perlu diperbaiki. Ini biasanya digunakan para penilai, misalnya dosen mengkoreksi skripsi mahasiswanya. Misalnya ini bisa pakai new comment, jadi nanti akan muncul di sebelah sini. Dan view, ini view untuk melihat misalnya gambar, misalnya kita coba ya. Dan di sini juga ada show itu di bagian show ini ada ruler. Ini misalnya ini tidak ada ruler, kita mau tampilkan rulernya. Nah, seperti ini ya. Dan di sini juga yang ini misalnya setelah dibereskan dokumennya, kita masuk ke file. Di sini ada save itu untuk menyimpan, dan save as itu untuk menyimpan yang baru. Misalnya mau disimpan file yang baru ya teman-teman. Ada save, misalnya save sekarang misalnya sudah beres di save. Misalnya untuk save as itu misalnya filenya mau digandakan misalnya dan berbeda nama. Nah, di sini ada print. Print itu untuk mengeprint. Di sini ada menu print ya teman-teman. Yang tadi saya lupa, di bagian home itu ada heading. Ini heading untuk membuat format dari judul, misalnya judul maupun subjudul, biasanya digunakan dalam skripsi. Dan di sini juga ada namanya itu ada Legend Left itu untuk rata kiri, jadi stacknya akan dirata di sebelah kiri, dan center berarti stacknya akan di tengah. Dan ada Legend Right itu untuk rata kanan, dan ada Justify itu untuk rata kiri kanan, jadi kanan kirinya bisa rata dalam sebuah teks. Di sini juga ada bold, ini untuk membuat list. Ini listnya menggunakan misalnya bulat atau misalnya centang. Di sini ini juga untuk membuat list ini bisa menggunakan angka Romawi maupun huruf. Dan ini ada format painter. Format painter itu untuk memblok. Baik, kita langsung ke cara penggunaan mail merge, yaitu pembuatan surat massal. Misalnya dalam suatu keadaan, misalnya kita akan membuat surat massal. Untuk suratnya misalnya seperti ini ya. Ini sudah ada salah satu contoh suratnya. Misalnya ini kan ditujukan untuk ketua BPN. Misalnya kita akan membuat surat massal
Untuk daftar listnya di Excelnya sudah ada, itu banyak, misalnya namanya misalnya ada 30 atau misalnya bahkan 100 atau 1000. Ini bisa dilakukan secara sekaligus tanpa mengetik namanya satu persatu. Misalnya kita sudah punya untuk datanya, misalnya ini untuk datanya harus formatnya Excel ya teman-teman. Kita buka dulu filenya. Nah, di sini sudah terdapat datanya. Ini data dari IKP. Misal ini. Nah, untuk ini sebelum langsung ke caranya, ini untuk pengetikannya ya. Pengetikannya itu harus di rows yang pertama. Jadi misalnya untuk nomor, NIM, NIK namanya harus di rows yang pertamanya awal. Jadi seperti ini. Nah, kita ini sudah ada, berarti kita langsung saja ke suratnya. Ini dihapus. Misalnya untuk pengetikan namanya di sebelah sini. Kita langsung ke mailing. Lalu select recipient, ini klik, dan lalu use an existing list, ini pilih filenya yang tadi. Nah, yang tadi namanya itu kan ada IKP, nama filenya IKP ya, berarti kita cari nama filenya IKP. Dan kebetulan saya menyimpannya di folder download ke laptop saya. Dan ini ada, pilih, lalu open, lalu oke. Nah, kita langsung saja ke insert match, lalu kita pilih tadi yang di lisan yang mana ya, misalnya nama, berarti ini listnya, berarti pilihnya yang nama, yang ini. Berarti kita pilih yang nama. Nah, seperti ini ya. Ini kan banyak namanya. Dan juga langsung kita preview result. Klik preview result. Lalu kita ininya klik next recordnya. Lalu muncul beberapa nama-nama tadi yang ada di list sesuai urutannya ya. Ada Aldi Ahmad Apandi yang tadi kan, Aldi Tri Rahma. Ini sudah tersusun sesuai list yang ada di Excel tadi. Atau kita mau membuatnya, misalnya belum paham mengenai misalnya untuk Excelnya, pembuatan nama Excelnya, kita blok, ganti ya ininya. Misal kita membuat Excelnya yang baru, misalnya belum paham mengenai membuat list daftar nama yang di Excelnya. Ini pengetikannya harus di rows yang pertama tadi. Ini nama. Misalnya saya Yoga. Misalnya di sininya ada namanya Budi. Misalnya di sini ada Bagus. Ada Asep misalnya ya. Nah, di sini kita save, simpan. Misalnya di folder download. Di folder download misalnya kita kasih nama list. Lalu di sininya kita select recipient.
use existing list. Lalu kita pilih file yang kita buat tadi, list ya, nama filenya. Lalu insert image. Tadi kita mengetiknya nama ya teman-teman. Lalu di sini ada kita langsung preview result. Lalu kita langsung ke records. Lalu di sini akan muncul namanya. Ini tadi yang pertama itu kan ada nama Yoga, yang kedua itu ada Budi, dan yang ketiga itu ada Bagus, dan ada Aset. Sesuai urutan ya teman-teman. Jadi sekian mungkin itu untuk cara pembuatan surat massal menggunakan mail merge.